Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta umat yang setia kepadanya. Ini hari yang ke 13. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 12 atau 13? 13 malam 13 puasa dan 13 insyaallah 13 ya. Jadi apa yang kita kerjakan ini kemarin disebutkan dalam awal ayat disebutkan la'alakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Kalau udah jadi orang takwa dapatnya apa sih? Tuh. Dapatnya apa kalau udah jadi orang takwa? Di surat Al-Dariyat ayat itu surat yang ke-51 ayatnya 15 dikembalikan 5115 ya. Disebutkan situ inna fi jannatin innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang muttaqin itu, orang yang bertakwa itu adalah tempatnya di surga yang ada tamannya dan ada tempat mata airnya. Jadi kan kalau kita ini lihat ada kayak kita ini punya rumah nggak ada tamannya, nggak ada apa-apanya, ini kosong kayak flat aja. Tapi jatahnya orang yang muttaqin itu adalah tempatnya surga yang ada tamannya, terus ada mata airnya. Jadi kalau orang Arab itu bayangin mata air itu berarti mahal. Orang di sana jualan bensin sama jualan air, jadi kaya orang jualan air karena sebenarnya nggak ada air. Nah ini dilanjutkan ayat itu seperti begini. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Sesungguhnya mereka ini sebelumnya adalah orang-orang yang berbuat baik. Masuk kemana itu? Yang kemarin wallahu yuhibbul muhsinin. Ya Allah muhsinin itu orang yang berbuat baik itu masuk dalam kategori takwa yang bakalan mendapatkan surga jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum itu istilahnya mereka itu mendapatkan sesuatu di surga itu tidak dilayani lagi. Karena Allah langsung ngasihnya. Ya. Kalau selama ini kan minta apa, ada pelayannya nganterin, ya kan? Wildun mukhalatun tuh. Anak-anak yang bagus gitu ya. Ini enggak. Begitu kita pengen datang barang tidak ada. Namanya Allah langsung berikan kepada orang itu. Nah, akhirnya nama atahurab innahum kan qabla dzalika musin. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga ayat berikutnya kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu juga sedikit sekali dalam tidurnya. Karena apa? Kebanyakan sholat malam, yaitu untuk memuji Allah. Nah ini. Nah kemudian setelah itu disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada saat ashar, waktu-waktu ashar itu mereka beristighfar, mohon ampun. Kapan ashar itu? Ashar itu asal jamak dari kata sahar. Sahar itu waktunya 30 menit sebelum fajar. Kalau sekarang jam berapa?
Fajar itu jam berapa? 4.35, kurang lebih 4:45 itu mulai namanya waktu sahur. Ya, orang yang melaksanakan di saat sahur itu namanya sahur. Nah, kedapatan pada waktu setiap hari kan ada ini namanya waktu itu kan. Nah, dijamakkan namanya ashar. Wabil ashari yastaghfirun. Dan pada saat waktu yang sahur itu mereka mohon ampun. Nah, kalau sekarang kita apa namanya? Sahur. Makan sahur. Kira-kira berapa jam? 1/4 jam, lainnya ngobrol. Gitu kan? Mestinya itu diisi dengan istighfar. Ya, istighfar. Jadi kalau orang bangunin sahur jam berapa kemarin itu? 2:30 ya? 2:30 sahur belum kayak gitu kan? Karena maksudnya masalah sahur itu kita mempersiapkan untuk sahur. Beda orang yang sahur makan pada saat jam 3 atau jam 2:30 dibandingkan nanti jam 4 lah. Kan kekuatan masih banyak. Jadi di dalam hadisnya itu disebutkan bahwa tahassaharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur itu dapat barokah. Barokah itu apa sih? Barokah itu apa? Dengar sering enggak barokah? Barokah itu artinya ziyadatul khair. Ada tambahan kebajikan, gitu kan? Kalau kita dapat makanan yang berkah gitu, artinya makanan itu bisa jadi daging, bisa bermanfaat, bisa mengencangkan, ya kan? Ada kita dapat namanya baju yang berkah, artinya bajunya bermanfaat, tidak hanya untuk menutupi ini aja, tapi bisa digunakan untuk berbuat kebajikan. Itu namanya ziyadatul khair, berkah. Jadi kalau sahurnya itu pada saat menjelang fajar, nah itulah yang disebut waktu sahur. Dan pada saat sahur itulah kita mendapatkan keberkahan. Berkahnya apa? Jadi tambah kuat dibandingkan yang sahurnya 2:30, itu namanya masih makan malam, belum sahur. Maka gunakanlah waktu sahur itu, maka tidak usah lama-lama, sebelum fajar sholat, kemudian istighfar. Yastaghfirun. Nah, ini pilihannya adalah Allah bakal tempatkan di jannatin wa'yun. Nah, ini kalau sekarang dikatakan ashar, artinya setiap hari itu ada. Nah, selama 12-13 hari ini apakah kita sudah menjalankan ini? Bil ashari yastaghfirun, yaitu pada saat sahur itu dengan istighfar. Katakanlah umpamanya kalau di masjid itu ada imsak ya, nah, itu ke 10 menit masih ada waktu kita untuk beristighfar di situ, ya, beristighfar. Dan orang yang banyak istighfar itu, maka doanya tidak akan ditolak Allah. Nah, disitulah manfaatkan doa yang tidak ditolak. Ya, kan dulu pernah, kita kan belum ya, seorang pedagang roti yang selalu istighfar dan dia selalu berminta kepada Allah, selalu dikabulkan, ya. Dan yang belum terkabul hanyalah bertemu dengan Imam Hambali, dan akhirnya pun ketemu karena udah di depan mukanya itu Imam Hambali karena nggak tahu, gitu kan. Nah, ini merupakan suatu kesempatan di bulan Ramadan ini. Sebetulnya dibukanya tidak hanya bulan Ramadan saja, tapi di bulan Ramadan ini ada kesempatan sahur. Kalau kita nggak gunakan, sungguh sangat rugi, karena ini kesempatan yang luar biasa. Sisihkan waktu 10 menitnya, 1/4 jamnya untuk beristighfar. Nah, mudah-mudahan ini dapat diamalkan dan dapat menambah hasanah kebaikan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa dan selalu bil ashari yastaghfirun. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita lanjutkan sholat tarawih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.